Sang suami gak kaya lagi karena bangkrut, sang istri kesal hingga mengomel terus membuat istri yang kerja di BNN tidur suaminya sendiri. Kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di kota Bogor, tepatnya terjadi di tahun 2017. Seorang wanita bernama Indira Kameswari berusia 38 tahun berasal dari Ciamis. Dirinya kini pindah ke Bogor karena pekerjaan. Dikenal sebagai wanita yang cantik, ramah, punya banyak teman, bahkan dirinya pun sempat menjadi mojang Ciamis. Indira sendiri berkuliah di Bandung hingga akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan di BNN Garut saat itu. Dulu Indira pernah menikah dengan suami asal Aceh, dikaruniai seorang anak, namun dirinya hanya menikah 7 tahun, berujung perceraian padahal sang suami saat itu berprofesi sebagai seorang dokter. Pasca menjadi janda, Indira pun tak lama menikah lagi dengan suami keduanya. Namun suami keduanya tak pernah terpublikasi, bahkan pernikahannya hanya sebentar saja. Mengaku tak trauma, Indira yang menjadi janda lagi kini lebih memilih fokus merawat anak sematawayangnya dan bekerja. Namun ternyata kenyataan berkata lain. Indira sendiri berkenalan dengan seorang laki-laki di sosial media dan akhirnya Indira pun bertemu dengan lelaki tersebut bernama Muhammad Akbar di tahun 2012. Akbar sendiri adalah seorang duda berasal dari Tanjung Priok, punya anak 1. Setelah berkenalan, keduanya pun makin dekat dan merasa nyaman. Apalagi ternyata Akbar lulusan dari Australia dan pernah bekerja 3 tahun di Amerika. Punya banyak usaha, punya banyak tanah, dirinya pun bekerja di bidang kontraktor. Indira yang merasa cocok dengan Akbar, kemudian mereka pun bertunangan dan akhirnya menikah di tahun 2012 juga. Pasca menikah, akhirnya Indira pun di tahun 2013 dirinya menjadi PNS. Tak lama Indira pun punya 1 anak dari pernikahannya bersama Akbar. Karena sang suami tinggal di Jakarta, Indira sendiri akhirnya mutasi dari Garut ke kota Bogor di tahun 2015. Di awal rumah tangga mereka baik-baik saja, bahkan keuangan mereka pun berkecukupan mengingat Indira yang kerja dan sang suami yang usaha. Namun tiba-tiba Akbar pun bangkrut. Akbar punya banyak utang dan permasalahan pekerjaan yang membuat dirinya harus menjual semua tanah, bahkan rumah mereka. Akbar dengan Indira pun berakhir di kota Bogor dan berakhir di kontrakan. Kini hidup miskin tak terima kenyataan, Indira pun kerap marah-marah kepada sang suami dan mengomel. Nampak menikahi Akbar yang kaya tak terima, kini Akbar bangkrut membuat Indira harus tinggal di kontrakan. Indira merasa dirinya bekerja dan dirinya cantik, menyesal menikahi Akbar karena ternyata kehidupan tak seperti yang dibayangkan. Indira kini menderita masalah keuangan. Meski Akbar mencoba bekerja menjadi debt collector demi keluarganya dan demi mendapatkan gaji, namun nampaknya tak pernah dihargai oleh Indira yang kerap menyebutkan sang suami kini gembel. Pertengkaran di antara mereka pun sering terlihat oleh pembantu rumah tangga mereka. Puncaknya malam hari di tanggal 31 Agustus 2017. Saat itu Indira yang pulang dinas dari Yogyakarta bertemu dengan sang suami yang juga pulang kerja. Kebetulan malam itu malam takbiran menjelang Idul Adha. Tanggal 1 September 2017, Indira siap-siap akan ke masjid akan sholat Idul Adha. Namun lagi-lagi mereka cekcok membuat Indira memukul Akbar. Akbar yang kesal tak terima mendapatkan pukulan dari Indira. Akbar pun langsung mengeluarkan senpi dan mendor sang istri. Pagi itu semua akan sholat Idul Adha. Tak lama anak kedua dari Indira yang masih berusia 4 tahun berteriak meminta tolong kepada para tetangga, menyebutkan kalau sang ibu didor bapaknya sendiri. Para tetangga pun nampak kaget langsung berdatangan ke rumah Indira. Menemukan Indira yang sudah sekarat menghembuskan napas terakhirnya. Para tetangga pun melihat banyak darah dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sementara suami dari Indira, Akbar, tak terlihat di rumahnya, nampak sudah pergi dengan menggunakan mobilnya. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini usai mendapatkan laporan, membawa jasad Indira ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian lainnya menginterogasi anak Indira dan para tetangga. Hingga akhirnya mendapatkan jawaban kalau pelakunya adalah Akbar, suami dari Indira sendiri. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada Akbar yang ternyata kabur dengan pesawat menggunakan KTP milik kakaknya yang memang mirip. Akbar sendiri terlihat di CCTV kabur ke Batam dan pihak kepolisian pun terus melakukan pengejaran. Hingga akhirnya 3 hari kemudian Akbar pun berhasil diamankan di Kepulauan Riau dan dikembalikan ke Bogor. Akbar mengaku dirinya menyesal. Akbar pun mengaku kalau motifnya karena kesal kepada sang istri yang kerap menghina bahkan memukulinya. Akbar pun mengungkapkan dirinya kerap mendapatkan KDRT dari sang istri yang tak bisa menerima kenyataan kalau sang suami kini tengah bangkrut. Di
diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani persidangan hingga akhirnya Akbar pun mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Menurut keluarga dari Akbar, Indira sendiri kerap melakukan KDRT kepada Akbar setelah Akbar bangkrut. Berbeda dulu saat Akbar punya uang, Indira tampak lebih manis dan menyayangi Akbar. Namun berbeda dengan keluarga Indira dan teman-teman Indira yang mengungkapkan kalau Indira tak ada sifat kasar sama sekali, bahkan Indira diragukan melakukan KDRT. Indira yang bekerja demi keluarganya seakan kini memang stres karena sang suami kerjaannya semrawutan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.